Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Semoga pemirsa sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan sosialisasikan bagaimana kita mengenali terapi bekam yang merupakan warisan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah yang kita dapatkan adalah keajaiban-keajaiban, kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan kepada kita. Terapi bekam adalah warisan Rasulullah SAW. Ketika beliau menganjurkan umatnya untuk berbekam, itu artinya bahwa kita akan mendapatkan banyak manfaatnya dari bekam itu sendiri. Saya sebagai seorang terapis bekam menyampaikan kepada pemirsa sekalian, bekam adalah sebuah terapi medis yang sangat aman pemirsa, karena kita tidak memasukkan sesuatu pun ke dalam tubuh pasien atau ke tubuh kita, sehingga sangat aman dan bisa dijamin. Dan perlu diketahui adalah bahwa bekam ini adalah terapis yang kaitannya dengan darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, nanti proses bekam ini nanti adalah kita mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita yang menjadi sumber penyakit di dalam tubuh kita. Baik pemirsa, ketika kita melakukan terapi bekam, kira-kira alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Perlu pemirsa sekalian ketahui, yang pertama ketika kita membekam seseorang, alat yang perlu kita miliki adalah tensi, karena ini sangat penting. Kita tensi dulu pasien. Ketika dia tensinya normal atau bahkan mungkin tinggi, itu baru bisa dibekam. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki alat bekam pemirsa. Seperti apa alat bekam itu? Seperti ini pemirsa. Nah, kita harus memiliki kop atau disebut cupping. Nah, ini harus kita miliki, bisa dimiliki dan dibeli di toko-toko kesehatan. Kemudian yang kedua, ini adalah pompa atau alat penyedotnya pemirsa. Kita harus memilikinya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memiliki ini bolpen yang di dalamnya nanti jarum. Ini adalah jarumnya. Jadi ini sekali pakai pemirsa, tidak boleh kita gunakan untuk berapa kali. Kemudian kalau tidak, kita menggunakan pisau bedah semacam ini juga sama. Disposal kita hanya menggunakannya sekali pemirsa. Berikutnya adalah kita harus memiliki ini, karena nanti ini adalah yang ujungnya nanti kita berikan kain kasa atau tisu yang digunakan untuk meratakan minyak pelumas. Minyak pelumasnya ini saya mengambil dari minyak herbal Jawi atau disebut bud-bud. Kalau tidak ada, maka kita bisa menggunakannya minyak zaitun pemirsa. Nah, ini. Kemudian untuk selanjutnya, kita harus memiliki juga menggunakan tisu untuk mengelap atau mengambil darah pasien. Nah, karena kita kan keluarkan darah, sehingga nanti cara pengambilannya adalah menggunakan tisu. Semakin lembut tisu itu, semakin mahal, maka itu semakin baik. Berikutnya adalah kita harus menggunakan disinfektan atau alkohol yang bisa kita gunakan manakala mungkin tubuh kita, tangan kita khususnya mungkin terkena darah, maka segera disemprot supaya tidak terkena toksin atau racunnya. Kemudian jangan lupa pemirsa, kita juga menggunakan masker ini, karena uap-uap dari darah itu juga cukup berbahaya ketika kita hirup begitu. Juga kita menggunakan kacamata supaya lebih aman, mata kita tidak terkena toksin. Untuk berikutnya pemirsa, kita juga menyediakan yang namanya plastik. Ini untuk menampung sampah-sampah darah atau tisu-tisu yang kotor yang dibuang di situ nanti, termasuk jarum bekasnya dan seterusnya. Oleh karena itu pemirsa, ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, maka kita harus proteksi diri kita, yaitu kita menggunakan sarung tangan atau glove.
Ini sosialisasi yang bisa kami sampaikan pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Nah, bagi yang akan pengen belajar bekam atau bahkan mungkin pemirsa ingin menikmati terapi bekam ala Rasulullah SAW, bisa menghubungi saya dengan nomor HP saya di berikut ini, yaitu Pak Muksin, alamat Jalan Baruna Timur 11383, Perumahan Tegal Asri, nomor telepon 081 542 966 896. Demikian pemirsa, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Mari kita berobat, kita kembali kepada pengobatan Rasulullah SAW, dan itu adalah sunnah. Ketika kita menegakkan sunnah Rasulullah SAW, maka tentu kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita akan mendapatkan syafaatnya. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.